Sudah 2 hari Jo luntang-lantung di jalanan tanpa ada tujuan yang jelas. Sudah berbagai macam tempat yang dia kunjungi. Tidak jarang, Jo mencoba untuk tidur di kaki lima dan berbau dengan pemulung, pengamen, bahkan dengan anak-anak jalanan lainnya. Benar-benar kurang kerjaan. Hari ini, Jo mengunjungi Kota Batu. Dia dulu pernah mendengar bahwa di Bukit Batu, tepatnya sebelum memasuki kawasan elit di bagian Bukit Batu, terdapat salah satu dari 2 universitas ternama di kota itu. Kini, dia ingin mengamati seperti apa universitas tersebut, dan sekaligus ingin melihat-lihat apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya di tempat itu atau memilih kota Kemuning saja. Berjalan layaknya seperti seorang gelandangan, Jo kini memasuki gerbang kampus tersebut di mana di sana tertera bacaan. Selamat datang di Universitas Kota Batu tersebut. Setelah mendapat izin dari Pak Security, Jo pun kini dapat dengan leluasa melihat-lihat sekitaran kampus tersebut. Sepertinya di sini sangat bagus untuk melanjutkan pendidikan. Aku akan menyewa salah satu rumah di kondominium Bukit Batu. Tidak, kondominium terlalu mewah. Sebaiknya rumah kontrakan saja, gumam Jo dalam hati. Jo kini mengeluarkan ponselnya miliknya dan mulai menghubungi seseorang. Tut, tut, tut. Halo, Tuan Muda. Sapa satu suara dari seberang sana. Tuan Baron, apakah Anda sudah mengurus surat pindahku dari Club University? Tanya Jo kepada orang yang dia hubungi tadi. Sudah, Tuan Muda. Apakah ada lagi yang harus saya kerjakan? Tanya Jo. Ya, tentu saja. Aku mengharapkan agar Anda segera mengirim surat pindah tersebut ke kota Kemuning. Anda bisa mengirimkan ke alamat Kompleks Elit. Selengkapnya akan aku kirim sebentar lagi, kata Jo. Baiklah Tuan Muda, saya akan segera mengirimkan kepada Anda. Oh ya, di mana Anda akan melanjutkan pendidikan Anda? Tanya Tuan Baron. Di Kota Batu, hanya saja Anda jangan kelepasan bicara ya. Aku tidak ingin ada lagi yang mengetahui kemana aku melanjutkan pendidikan. Anda mengerti, Tuan Baron? Saya mengerti, Tuan Muda. Baiklah, kita akhiri dulu panggilan ini. Aku akan segera mengirim alamatnya. Anda bisa langsung bersiap sedia untuk mengirimkan segala sesuatu yang aku butuhkan sebagai mahasiswa pindahan. Dengan senang hati, Tuan Muda. Jo memasukkan kembali ponselnya lalu berjalan ke arah taman dan duduk di sana. Lumayan teduh juga di sini. Tapi yang namanya tempat baru, aku kembali harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Mencari sahabat baru, bahkan mungkin akan menemukan musuh baru, kata Jo lagi dalam hati. Setelah puas melihat-lihat dan berpapasan dengan beberapa mahasiswa yang memandang heran kepada dirinya, Jo pun akhirnya menetapkan hatinya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Kota Batu sebagai mahasiswa pindahan dari Club University Quantum City. Namora, kamu di mana? Tanya Jo melalui pesan WhatsApp. Ketua, saya saat ini berada di rumah dinas milik Paman Rio, jawab Namora. Hilangkan sebutan sialan itu. Apa kau lupa, kau harus menyebut aku dengan sebutan nama saja, kata Jo menegur. Maafkan aku, Jo. Oh ya, kamu ada di mana sekarang? Aku berada di depan Universitas Kota Batu. Aku pikir-pikir, setelah kita gagal untuk bertukar posisi, maka aku bermaksud untuk melanjutkan pendidikanku yang tertunda di Kota Batu ini saja. Apa kau juga tertarik? Tanya Jo. Kau yakin, Jo? Tiara juga kuliah di sana. Apa? Kau tahu dari mana? Tanya Jo sambil terbelalak menatap layar ponselnya. Selama ayahku digembleng oleh kakek Tengku Mahmud di Kuala Nipah, dia tahu bahwa Tiara sudah kuliah. Bahkan, mungkin saja dia akan jadi senior kita, kata Namora. Ah, sialan. Tapi tidak apa-apa. Ini akan menjadi sesuatu yang seru. Oh iya, jika kau tidak sibuk, kau harus menjemput aku di sini. Aku masih belum terlalu paham kawasan Kota Batu ini. Baik, dengan senang hati saya akan menjemput Anda. Jangan pergi kemana-mana ya, takutnya nanti Anda nyasar,
Balas Namora bercanda. Joe hanya membalas pesan Namora dengan emoji ketawa. Tak lama setelah itu, satu sepeda motor Yamaha R1 pun berhenti di depan kampus tersebut. Dan setelah membuka helmnya barulah Joe tahu kalau itu adalah Namora. "Wah, bagus sepeda motormu," kata Joe sambil mengelilingi sepeda motor bertenaga besar itu sambil berjejak kagum. "Jangan mengejekku, Joe. Sepeda motor ini adalah warisan dari ayahku. Katanya dulu, sepeda motor ini adalah pemberian dari bosnya bernama Martin. Ketika ayahku di dalam penjara, hanya motor ini yang aku ketahui adalah peninggalan darinya. Jujur saja, bahwa ini sangat bagus. Aku ingin punya seperti ini. Oh tidak, itu terlalu mencolok. Aku ingin menjadi mahasiswa yang cupu, culun, dan layaknya seperti seorang kutu buku. Pakai kacamata bulan dan tebal. Lalu, berpura-pura ketakutan ketika dibentak oleh mahasiswa yang lainnya. Pasti seru," kata Joe sambil membayangkan bagaimana nantinya dia diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya. "Entah ulah apa lagi akan dilakukan oleh tuan muda dan ketua yang sedeng ini," kata Namora dalam hati. "Kau jangan memakiku dalam hati, Namora." "Maafkan aku, Joe," kata Namora mendadak batuk. "Ya sudah, aku dapat menebak wajah orang dingin sepertimu. Tapi ingat, Namora, kau di sini cukup terkenal. Selain sebagai anak paman Tigor yang terkenal di berbagai kota, kau juga keponakan dari seorang pegawai polisi yang berpangkat tinggi. Bersikaplah, seolah-olah kita tidak kenal." "Saya mengerti. Anda tenang saja. Saya mengetahui seperti apa Anda menyelesaikan setiap permasalahan yang Anda hadapi. Bahkan, otakku pun tidak dapat menyelami pemikiran Anda yang terlalu dalam. Saya menyerah. Bahkan, jika Anda merintahkan kepada saya untuk menjebur ke laut pun, saya akan menuruti saja," ujar Namora bersungguh-sungguh. "Kau terlalu merendah. Sebenarnya, pengalaman adalah guru yang paling berharga dalam hidup. Aku terlalu banyak menghadapi berbagai macam-macam ancaman dan siasat. Andai kau berada di posisiku, kau mungkin akan sama. Yang jelas, bisa memposisikan antara rasa takut dan keberanian. Bisa membaca situasi, kapan kau harus menjadi besi dan kapan kau harus menjadi karet. Namun, yang paling jelas adalah, aku tidak akan bisa sendirian. Aku pasti akan membutuhkan dirimu. Terbukti bahwa seringkali aku gagal dalam sebuah rencana. Kadang, aku merencanakan seperti ini, tapi pada akhirnya, semuanya berubah menurut situasi. Kau bersiap-siap saja. Saya selalu siap setiap saat." "Bagus, aku tahu bahwa kita bisa berkolaborasi dengan baik. Apakah Anda akan mendaftar besok?" "Saya rasa sangat tanggung. Besok hari Sabtu." "Hari Senin saja, karena besok aku akan mengadakan pertemuan di kota Kemuning. Ada beberapa hal yang harus dibahas. Kau jangan ikut, karena aku akan meninjau beberapa proyek di kota Kemuning, Kota Batu, dan Gang Kumuh." "Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Kau sudah seperti gelandangan beneran. Salut sama tuan muda somplak yang satu ini," kata Namora. Dia ingin tertawa, tapi dasar Namora, dia sama sekali tidak bisa tertawa. Tunggu dulu. Apa itu somplak?" tanya Joe. "Anda cari saja artinya di Google," jawab Namora, lalu segera menyalakan mesin motornya.